Shalom saudara-saudara semua. Hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan, yaitu Ayub. Nah, mungkin saudara-saudara semua udah tahu cerita tentang Ayub. Ayub diceritakan tinggal di tanah Uz. Ayub ini seorang yang takut Allah. Dia saleh, jujur, takut Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub ini juga seorang yang kaya. Dia punya 7.000 kambing domba. Dia punya 3.000 unta. Dia punya 500 pasang lembu. Dia juga punya 500 keledai betina. Nah, saudara bisa bayangin kandangnya Ayub tuh segede apa yang dia punya buat menampung begitu banyak binatang-binatang, begitu banyak hartanya. Dan Ayub juga punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, saudara, kalau kita lihat Ayub ini sangat sempurna hidupnya. Dia orang yang takut Tuhan, dia saleh, dan dia juga punya harta benda begitu banyak, sampai dia disebutnya orang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Nah, Ayub juga punya keluarga yang harmonis. Kenapa? Kita tahu dari anak-anaknya Ayub. Dia 7 anak laki-laki sering mengadakan pesta di rumah masing-masing secara bergiliran. Jadi hari ini misalnya di rumah anaknya yang sulung, terus nanti di rumah anaknya yang kedua, anaknya yang ketiga, dan 3 saudara perempuannya itu selalu diundang. Jadi mereka kalau pesta selalu 10-10-nya tuh datang. Dan mereka kompak, berarti rukun, harmonis. Dan setelah hari-hari pesta itu berlalu, biasanya Ayub akan panggil anak-anaknya semua dan menguduskan anak-anak itu. Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Karena Ayub berpikir, jangan-jangan anak-anak saya ada berbuat dosa atau salah pada waktu hari-hari pesta itu. Jadi Ayub benar-benar saleh hidupnya, takut Tuhan. Dan melihat itu, Ayub yang hidupnya begitu sempurna, begitu ideal, begitu dekat dengan Allah, begitu takut Allah, ada yang nggak senang. Yang nggak senang itu iblis. Iblis mau supaya Ayub dan manusia lain jauh dari Allah. Karena itu iblis bilang, terang aja si Ayub takut Tuhan, terang aja si Ayub saleh, karena engkau begitu melindungi Ayub. Engkau begitu memberkati Ayub. Coba cabut pagar perlindunganmu. Kita lihat Ayub pasti mengutuki engkau. Dimulailah pencobaan buat Ayub. Nah, jadi kita tahu kalau pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan itu iblis yang ingin manusia jauh dari Allah. Dimulai pada hari itu ketika anak-anak Ayub sedang mengadakan pesta di rumahnya yang sulung, di rumah anaknya yang sulung. Nah, datang nih satu pesuruhnya si Ayub, lari-lari. Nah, dia laporin, Tuan katanya, ketika lembu sapi membajak, juga ketika keledai betina yang ada di dekatnya makan rumput, nah, datang orang Sheba, merampas semua lembu sapi dan keledai, juga memukul penjaga-penjaganya dengan pedang. Saya sendiri yang lolos, sehingga saya bisa memberitahukannya kepada Tuan. Nah, ini belum selesai laporan, datang lagi satu, bilang, api dari langit membakar semua kambing domba yang sedang berumput, juga penjaga-penjaganya, saya sendiri yang lolos. Belum lagi yang kedua, selesai laporan, datang lagi yang ketiga, orang Kasdim merampok unta-unta, katanya, juga penjaga-penjaga dipukul dengan pedang. Saya sendiri yang lolos. Aduh, dalam satu hari seluruh harta Ayub habis semuanya. Dan belum 3 ini selesai, laporan datang lagi satu pesuruh. Bilang ketika anak-anaknya sedang makan, minum anggur, dan sedang berpesta, datang angin ribut, dan rumah tempat mereka pesta rubuh semua, dan semua anak-anaknya mati. Dalam satu hari, Ayub kehilangan semua harta bendanya dan juga semua anak-anaknya. Tapi pada saat itu,
Ayub menunjukkan imannya, menunjukkan integritasnya, menunjukkan kasih setianya kepada Allah. Ayub cuman berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa di surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat itu Ayub tidak menyalahkan Allah. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia cuma bilang, saya lahir nggak bawa apa-apa. Nanti saya kembali juga nggak bawa apa-apa. Dan semua Tuhan yang kasih, semua Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan mau ambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika pencobaan ke-1 Tuhan Ayub sudah lalui, sudah berhasil, iblis tetap nggak senang. Iblis bilang lagi, dia minta pencobaan kedua. Dia bilang tentu aja karena Ayub nggak disentuh badannya, Ayub nggak disentuh tubuhnya, dia masih sehat katanya. Terang aja dia masih mengasihi Allah. Coba sentuh tubuhnya, kasih sakit penyakit, mungkin Ayub pasti akan mengutuki Allah. Makanya kemudian datang pencobaan yang keduanya. Ayub sakit, kena barah atau borok dari batok kepala sampai telapak kaki. Seluruh tubuhnya gatel-gatel, kena barah. Sampai Ayub ambil beling buat garuk. Saking kalau pakai tangan, pakai kuku udah nggak mempan, sampai ambilnya pakai beling, garuk semua kulit. Aduh, bayangin saudara, betapa bisa luka-luka itu badan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ketika Ayub sakit, istrinya yang seharusnya menopang Ayub, yang seharusnya menolong Ayub, mendukung Ayub, istrinya malah mencaci maki Ayub. Dia bilang, apa kamu masih terus mau bertekun dalam kesalehanmu? Udah, kutuki Allah dan matilah. Nah, seperti nyumpahin jadinya, istrinya yang seharusnya mendukung malah nyumpahin Ayub, mencaci maki Ayub dan meninggalkan Ayub. Pada saat itu Ayub yang sudah kehilangan harta benda, sudah kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, istrinya juga meninggalkannya. Dan pada saat itu Ayub tetap pada integritasnya sebagai anak Allah. Ayub malah bilang sama istrinya, kamu ngomong seperti masa kita cuma mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi kita nggak mau menerima yang buruk. Luar biasa sekali Ayub. Dan pada saat itu kemudian sahabat-sahabatnya Ayub datang. Nah, sahabat-sahabatnya Ayub datang, dia sampai udah nggak ngenalin Ayub. Aduh, si Ayub ini yang dulunya begitu keren, kaya, sekarang kok sampai jadi kaya begini, sampai jadi miskin, semua gatel-gatel, semua ada barah di tubuhnya. Dan sahabat-sahabatnya ini berdiam diri dulu, nemenin Ayub dulu 7 hari 7 malam. Dan setelah 7 hari 7 malam itu, Ayub mulai curhat. Ayub mengeluarkan keluh kesahnya. Ayub mulai menyesali hari kelahirannya. Nah, dalam keadaan yang udah kehilangan, udah nggak punya apa-apa, sahabat-sahabatnya malah memojokkan Ayub. Dibilang Ayub berdosa. Sehingga Ayub dari berbalas-balasan, ngomongan dengan sahabatnya ini, Ayub akhirnya jadi terpancing emosinya, dan Ayub mulai mempertanyakan Allah. Ayub membenarkan dirinya. Ayub bilang, saya nggak berdosa, katanya. Kalau mau ditimbang, kesalehan saya itu lebih banyak. Saya orang yang benar, saya saleh, takut Allah. Tapi kenapa saya mengalami hal ini? Sementara orang fasik hidupnya lebih enak. Orang yang tidak takut Tuhan, hidupnya lebih enak. Nah, mungkin saat-saat ini kita juga mengalami seperti Ayub. Kita merasa begitu banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin bisnis nggak berhasil, pendapatan juga cuma sedikit, terus mungkin kesehatan juga berkurang. Padahal kita merasa kita udah setia ikut Tuhan, kita merasa kita hidup udah benar,
udah baik, kenapa kok saya yang ngalamin begini? Nah, kita mulai mempertanyakan Allah. Tapi pada saat itu, jawaban Allah juga akan menjadi jawaban Allah buat kita semua. Pada saat itu Allah menjawab Ayub di dalam badai. Allah menunjukkan kebesarannya, kedahsyatannya. Betapa Allah sudah membentuk alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta, galaksi, bintang Kartika, bintang Belatik, semua Tuhan jadikan. Bahkan bumi dan segala isinya Tuhan juga jadikan. Lautan, daratan, pohon, binatang-binatang, dan manusia juga termasuk di dalam ciptaan Allah. Kalau Allah yang hikmatnya begitu luar biasa, mengatur alam semesta ini begitu baik, dia juga yang mengatur hidup. Karena itu hikmat manusia nggak ada apa-apanya dibanding dengan hikmat Allah yang begitu luar biasa. Dan ketika mendengar jawaban Allah, Ayub merasakan betapa dia yang begitu kecil, begitu hina, tidak ada artinya, tidak berhikmat sama sekali. Ayub mencabut semua perkataannya, menyesali diri, dan dia minta ampun pada Tuhan. Dan ketika Ayub menyadari hal itu, ketika Ayub mencabut perkataannya, maka Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub 42 ayat 2. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jadi Allah punya rencana buat kita masing-masing ini. Ada rencananya. Dan Allah sanggup menggenapi semua rencananya. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Kemudian di Ayub 42 ayat 5, Ayub juga berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Jadi Ayub mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Melalui peristiwa-peristiwa yang dia alami, dia menyadari siapa Allah yang dia sembah, yang dia takuti, yang dia hormati. Dia makin mengenal Allah dengan benar. Kalau dulu mungkin hanya dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, biarlah ini juga menjadi respon kita. Kita jadi lebih berpengalaman dengan Allah. Kita menjadi bukan hanya dari kata orang saja, tapi kita sendiri memandang Allah. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, mungkin hidup kita ini memang nggak sempurna. Pasti ada prosesnya untuk menggenapi semua rencana Allah. Nah, ibu-ibu di sini kebanyakan nih bisa bikin roti atau bikin kue. Nah, seperti kita kalau bikin kue, bikin roti, nah itu ada prosesnya. Dari tepung, dari telur, susu, biasanya kan kita campur semua bahan-bahan itu, kemudian kita aduk, kita uleni. Kita ini seperti adonan di tangan tukang roti. Nah, tukang rotinya itu adalah Tuhan. Jadi dalam proses kita, yang kita butuhkan adalah sedikit iman, segenggam harapan, sejumput perhatian, dan dukungan dari komunitas kita sedang diuleni, dibecek-becek tuh dengan tangan yang benar, yaitu tangan Tuhan. Nah, setelah diuleni, biasanya untuk mengembang itu adonan kita mesti istirahatkan. Kita tutupin pakai serbet basah atau pakai celing wrap tuh kita tutupin untuk waktu yang benar, waktu istirahatnya. Nah, kita juga begitu, waktunya kita harus beristirahat juga, tapi di tempat dan naungan yang benar. Caranya mesti benar. Waktu kita dikembangkan, diistirahatkan. Nah, kalau adonan yang sudah mengembang akan melewati panas, dipanggang pada suhu dan waktu yang tepat sampai jadi matang.
Nah, hidup kita juga, mungkin kita merasakan panas waktu dipanggang, nggak nyaman. Tapi semua itu bisa mendewasakan kita. Dan percayalah, Tuhan menyertai senantiasa. Jadi kita kalau panggang roti, biasa tukang roti pasti diawasi, dimonitor. Jangan sampai kelamaan panggangnya, bisa angus. Nah, tapi juga jangan kesebentaran, bisa belum matang. Nah, mata Tuhan juga mengawasi kita semua supaya kita bisa matang. Nah, waktu adonan sudah berubah menjadi roti yang matang, roti itu bisa dinikmati banyak orang. Nah, hidup kita juga, kalau kita sudah melewati semua proses itu, maka kita akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita dalam tahap diuleni, dibejak-bejak. Mungkin kita juga dalam tahap dipanggang, panas, nggak nyaman. Tapi percayalah, Tuhan tetap memonitor hidup kita semua. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi roti yang matang, yang dinikmati oleh semua orang. Ayub dipulihkan, bukan hanya imannya, tapi juga jasmaninya dipulihkan. Nah, kita juga kalau sudah melewati banyak masalah, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita akan jadi berkat bagi sekeliling kita dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.